Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatria Kinasi. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara diagnostik klinik pada keadaan atau kondisi pada penyakit gagal hati. Sebelumnya, saya akan memberikan informasi mengenai pengertian dari hati itu sendiri. Apa itu hati? Hati adalah organ kelenjar terbesar dengan berat kira-kira 1.200 sampai 1.500 gram, di mana terletak di abdomen kuadrat kanan atas menyatu dengan saluran biliar dan kandungan empedu. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dari hati itu sendiri. Dari gambar, kita dapat lihat bahwa hati memiliki 4 lobus, di mana 2 lobus yang berukuran paling besar dan jelas terlihat di sebelah kanan. Dan sedangkan untuk lobus kiri berukuran lebih kecil, berbentuk seperti baji. Lalu, di antara kedua lobus tersebut terdapat vena portae hepatis yang merupakan jalur masuk dan keluarnya pembuluh darah, saraf, dan ductus. Lobus kanan terbagi menjadi lobus quadratus dan lobus caudatus karena adanya vesicle filiaris, fissura untuk ligamentus teres hepatis, vena cava inferior, dan fissura untuk ligamentum venosum. Hilus hepatis atau porta hepatis terdapat pada permukaan postero-inferior dan terletak di antara lobus caudatus dan lobus quadratus. Untuk bagian atas ujung bebas omentum minus melekat pada pinggir porta hepatis dan terdapat ductus hepaticus dexter dan sinister, cabang dextra dan sinistra arteria hepatica, vena porta, serta serabut saraf simpatik dan parasimpatik serta beberapa kelenjar limfohepar. Nah, lobus-lobus hepatis ini merupakan penyusun dari hati. Vena centralis pada masing-masing lobus bermuara ke venae hepatica dan di antara lobus-lobus terdapat canalis hepatis yang berisi cabang-cabang arteria hepatica, vena porta, dan sebuah cabang dari ductus choledochus. Darah arteri dan vena berjalan di antara sel hepatosit melalui sinusoid dan dialirkan ke vena centralis. Kemudian, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari hati. Pertama, fungsi dari hati itu dapat membentuk dan mensekresikan empedu ke dalam saluran intestinal. Lalu yang kedua, dapat berperan pada berbagai metabolisme yang berhubungan dengan karbohidrat, lipid, dan protein. Di sini, pada proses monosakarida dari usus halus diubah menjadi glikogen dan akan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Nah, glikogen di hepar ini atau di dalam hati ini merupakan timbunan glukosa dan mobilitas jika kadar glukosa darah menurun di bawah normal. Dapat glikogen ini, glukosa dilepaskan secara konstan ke dalam darah atau yang biasa disebut dengan glikogenolisis untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Sebagian glukosa dimetabolisme dalam jaringan untuk menghasilkan panas dan energi. Sisanya diubah menjadi glikogen dan disimpan dalam jaringan subkutan. Hati juga mensintesis glukosa dari protein dan lemak, atau biasa disebut dengan proses gluconeogenesis. Hepar atau hati juga berperan penting dalam sistem imun, di mana antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma di lamina propria usus diserap dari darah oleh hepatosit dan diangkut ke dalam kanalikulus dan empedu serta antibodi masuk ke lumen usus tempat zat ini mengontrol flora bakteri usus. Hepar dapat mensintesis heparin, sebuah zat antikoagulasi, dan hati juga mempunyai fungsi detoksifikasi yang penting. Sebagai organ detoksifikasi, hati berperan dalam melindungi tubuh dari berbagai racun dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh dengan merubah semua bahan-bahan asing atau toksin dari luar tubuh.
Bahan-bahan asing atau toksin tersebut dapat berupa makanan, obat-obatan, dan bahan lainnya. Dapat juga bahan dari dalam tubuh sendiri yang menjadi bahan tidak aktif. Kemampuan detoksifikasi ini terbatas, sehingga tidak semua bahan yang masuk dapat didetoksifikasi dengan sempurna, tetapi ditimbun dalam darah dan dapat menimbulkan kerusakan hepatosit. Dalam melakukan fungsi detoksifikasi, senyawa yang memiliki sifat meracuni sel-sel tubuh dirubah oleh enzim hepatosit melalui oksidasi, hidrolisis, atau konjugasi menjadi senyawa yang tidak lagi bersifat toksik, dan kemudian dibawa oleh darah ke ginjal untuk diekstraksikan. Lalu, setelah itu saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan gagal hati. Hati adalah kondisi sebagian besar organ hati mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kondisi bisa terjadi bertahap dalam waktu bertahun-tahun atau terjadi seketika. Penyebab dari gagal hati itu sendiri dapat disebabkan oleh kerusakan pada sel-sel di organ hati. Kerusakan tersebut bisa terjadi seketika atau berkembang dalam jangka waktu panjang. Nah, beberapa faktor yang dapat menyebabkan gagal hati adalah yang pertama, sirosis, infeksi virus, terutama hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis E. Juga bisa disebabkan oleh kanker, baik yang bermula di hati maupun kanker yang bermula dari bagian tubuh lain kemudian menyebar ke hati. Lalu penggunaan obat paracetamol yang berlebihan, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, anti kejang, dan obat herbal, kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa, paparan racun, misalnya zat karbotetraklorida, bisa juga dikarenakan sistem kekebalan tubuh yang menyerang tubuh sendiri seperti hepatitis autoimun. Dapat juga penyakit pembuluh darah di hati seperti sindrom Budd-Chiari. Lalu faktor lainnya gangguan metabolik, misalnya penyakit Wilson. Lalu diagnostik klinik apa yang akan dilakukan? Pemeriksaan fungsi hati diindikasikan untuk penapisan atau deteksi adanya kelainan atau penyakit hati, membantu menegakkan diagnosis, memperkirakan beratnya penyakit, membantu mencari etiologi suatu penyakit, menilai hasil pengobatan, membantu mengarahkan upaya diagnostik selanjutnya, serta menilai prognosis penyakit dan disfusi hati. Nah, berarti dapat kita lihat dari gambar. Yang sebelah kiri ini adalah hati yang sehat. Yang sebelah kanan merupakan gambaran dari gagal hati. Seperti yang saya jelaskan, gagal hati itu adalah kondisi di mana sebagian besar bagian hati rusak dan tidak lagi dapat diperbaiki sehingga hati tidak dapat berfungsi. Beberapa uji fungsi hati yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah fungsi dari hati ini masih baik atau ada gangguan. Nah, ada 7 uji yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada fungsi sintesis albumin, yang kedua ada fungsi sintesis cholinesterase, yang ketiga ada fungsi ekskresi bilirubin, yang keempat ada fungsi ekskresi asam empedu, yang kelima ada fungsi detoksifikasi amonia, yang keenam ada pengukuran aktivitas enzim, yang ketujuh menentukan etiologi penyakit hati. Nah, kita akan masuk ke fungsi sintesis albumin. Kenapa uji fungsi sintesis albumin ini dapat dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi hati masih dalam keadaan baik atau sudah terganggu. Nah, albumin ini merupakan substansi terbesar dari protein yang dihasilkan oleh hati. Fungsi albumin adalah mengatur tekanan onkotik, mengangkut nutrisi, hormon, asam lemak, dan zat sampah dari tubuh. Apabila
terdapat gangguan fungsi sintesis sel hati, maka kadar albumin serum akan menurun atau hipoalbumin, terutama apabila terjadi lesi sel hati yang luas dan kronik. Jadi, dapat disimpulkan, apabila uji fungsi sintesis albumin ini dilakukan dan kondisi atau hasil dari uji tersebut memperlihatkan hasil albumin yang menurun, tandanya perlu dipertanyakan kondisi dari hati tersebut. Yang kedua, ada fungsi sintesis cholinesterase, di mana pengukuran aktivitas enzim ini membantu menilai fungsi sintesis hati. Aktivitas cholinesterase serum menurun pada gangguan fungsi sintesis hati, penyakit hati kronik, dan hipoalbumin karena albumin berperan sebagai protein pengangkut cholinesterase. Penurunan cholinesterase lebih spesifik dibandingkan albumin untuk menilai fungsi sintesis hati karena kurang dipengaruhi faktor-faktor di luar hati. Setelah dilakukannya uji fungsi sintesis cholinesterase dan hasil lab memperlihatkan serum ini menurun, dapat dipertanyakan juga fungsi dari hati tersebut. Lalu yang ketiga ada fungsi ekskresi bilirubin. Nah, bilirubin ini berasal dari pemecahan heme akibat penghancuran sel darah merah oleh sel retikuloendotel. Akumulasi bilirubin berlebihan di kulit, sklera, dan membran mukosa menyebabkan warna kuning yang disebut ikterus. Peningkatan bilirubin akibat kelainan hepatik berkaitan dengan penurunan kecepatan penyerapan bilirubin oleh sel hati. Itu ada fungsi ekskresi asam empedu. Asam empedu disintesis di hati dan jaringan lain. Fungsi asam empedu membantu sistem pencernaan, absorpsi lemak, absorpsi vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian, pada kerusakan hati, maka hati akan gagal mengambil asam empedu sehingga jumlah asam empedu meningkat. Asam empedu sangat dipengaruhi oleh makanan sehingga sebelum melakukan pemeriksaan asam empedu sebaiknya puasa selama 8-12 jam. Kemudian ada fungsi detoksifikasi amonia. Ini dilakukan untuk mengetahui kandungan amonia. Pada keadaan normal, di dalam tubuh amonia berasal dari metabolisme protein dan produksi bakteri usus. Hati berperan dalam detoksifikasi amonia menjadi urea yang kemudian akan dikeluarkan oleh ginjal. Nah, pada gangguan fungsi detoksifikasi oleh sel hati akan meningkatkan kadar amonia yang kemudian akan menyebabkan gangguan kesadaran yang disebut dengan encephalopati atau koma hepatikum. Kemudian ada juga dilakukannya pengukuran aktivitas enzim, di mana terdapat beberapa enzim yang diproduksi oleh hati yang dapat diukur keberadaannya sebagai kesehatan dari hati itu sendiri. Yang pertama, ada alanin aminotransferase atau disebut ALT, atau juga dapat disebut sebagai serum glutamic pyruvic transminase SGPT, dan aspartat aminotransferase atau serum glutamic oxaloacetic transminase merupakan enzim yang keberadaannya dan kadarnya dalam darah dijadikan penanda terjadinya gangguan fungsi hati. Apabila enzim tersebut normalnya berada di dalam sel hati, ketika terjadinya kerusakan atau gangguan pada sel hati akan menyebabkan enzim-enzim tersebut lepas dari hati dan akan berada di dalam aliran darah sehingga kadarnya dalam darah meningkat dan menandakan adanya gangguan fungsi hati. Normalnya SGPT itu di bawah 40 dan SGOT itu di bawah 38. Itu adalah beberapa uji yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi dari
fungsi hati. Apakah hati tersebut masih berfungsi dengan baik atau mengalami gangguan dari fungsi hati itu sendiri yang akhirnya mengalami gagal hati. Di sini ada contoh kasus dari gagal hati. Ada seorang perempuan berusia 18 tahun dengan keluhan demam sejak 2 hari, disertai mual, nyeri hati, dan penurunan nafsu makan. Nah, diagnosis klinik yang harus pertama kali dilakukan adalah pemeriksaan awal. Di sini pemeriksaan awalnya itu berupa pemeriksaan fisik, berupa tekanan darah, pemeriksaan denyut nadi, frekuensi nafas, dan suhu ketiak. Setelah itu, seharusnya dilakukan diagnosa awal, tetapi ini langsung dilakukan diagnosa penunjang, yaitu berupa pemeriksaan darah lengkap serta pemeriksaan laboratorium, sehingga langsung dapat didiagnosakan dengan pasti dan diberikan terapi. Nah, di sini terapi yang diberikan pada kasus seorang anak perempuan ini adalah diberikan N-asetilsistein dengan dosis awal 100 mg per kilogram berat badan dan diberikan tambahan frozen plasma dan trombosit konsentrat. Setelah itu, setelah diberikan terapi, dilakukanlah pemantauan sampai beberapa hari. Nah, dapat dilihat dari hasil lab terjadinya kenaikan, turunnya bilirubin dan hasil ALT. Ini dikarenakan tidak stabilnya kondisi pasien dan tetap diberikan terapi yang sama sampai akhirnya kondisinya membaik. Nah, ini adalah struktur dari fungsi dan peranan diagnosis klinik. Yang pertama kita harus lakukan adalah pemeriksaan awal, di mana pemeriksaan awal ini berupa anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan klinik, sehingga dari pemeriksaan itu dapat kita lakukan diagnosa sementara. Untuk memperkuat diagnosa, dilakukanlah lab klinik seperti biopsi, lab laboratorium gitu, radiologi, USG, CT scan, dan EKG sehingga dapat dilakukan diagnosa dengan pasti dan dapat diberikan terapi. Setelah terapi diberikan, pemantauan harus tetap dilakukan untuk mengetahui apakah terapi yang diberikan dan diagnosa yang diberikan sudah tepat. Setelah dilakukan pemantauan, dirasa kondisi fisik atau gejala-gejala yang timbul pada pemeriksaan awal sudah tidak ada, pemeriksaan lab klinik harus dipastikan kembali apakah sudah stabil atau masih sama seperti awal. Itu adalah beberapa tahap yang dilakukan pada diagnosis klinik sampai akhirnya dapat diberikan terapi secara tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.